Shalom Elohim, salam hormat, dan salam kasih sukacita buat ketiga pribadi yang telah turun ke tengah-tengah dunia ini. Roh Bapa Yahweh dalam diri Pak Eman Lahagu, Roh Tuhan Yesus Kristus dalam inkarnasinya Aditya Nugrahanto, Roh Kudus Roh Kebenaran dalam mempelai yang terpilih, yang terekselen dan mempersona di hati Bapa Yahweh, Malaikat Mary, Ibu Fe Hamdani. Shalom Elohim, para malaikat Tuhan, para saksi-saksi Tuhan, mempelai-mempelai Tuhan, dan semua anak-anak Tuhan Yesus Kristus dimanapun kalian berada. Dalam kali ini, saya dengan kerendahan hati, saya ingin mengungsikan kesaksian penglihatan saya pada masa ibadah Jumat Agung. Pada waktu itu saya mengikuti ibadah live streaming pasukan Surgawi Besi, dan ketika ada seorang bucan menyanyikan sebuah lagu, saya tidak pernah mendengar lagu itu, dan ketika dia menyanyikan lagu itu, saya berdoa, saya minta belas kasihan Tuhan untuk cabut semua akar kepahitan saya yang ada dalam hidup saya, yang selalu mengganggu pikiran saya. Dan saya mendapat satu penglihatan, saya seperti di kawasan tanah yang kering dan berbatu-batu. Dan ketika saya memandang ke atas, saya melihat kaki yang berlubang paku yang sangat besar di hadapan saya. Saya mulai menangis dan saya memandang di atas, saya melihat Tuhan Yesus di kayu salib yang bermahkotakan duri. Dan saya berada di bawah kakinya ketika itu. Saya diperlihatkan badannya yang penuh dengan luka-luka yang telah dicambuk dan dirobek oleh cambuk itu. Dan saya menangis karena melihat semuanya. Tiba-tiba ada suara yang berkata kepada saya, dia berkata demikian, "Anakku, pandanglah ke atas dan jangan lagi memandang ke bawah. Aku telah mati di kayu salib untuk semua orang 2000 tahun yang lalu. Pandanglah ke atas, fokuslah kepadaku sahaja. Lupakanlah semua hal yang duniawi yang menyakitimu selama ini." Lalu saya bersujud di hadapan kaki salib dan saya menangis. Kemudian saya melihat ada satu sosok yang memakai baju putih yang sangat berkilauan, bercahaya, datang kepada saya dan ia berkata, "Jangan menangis lagi anakku, agar fokusmu hanya kepadaku, agar hal-hal yang lain tidak lagi mengganggumu." Saya menangis dan saya menyadari itulah yang harus saya lakukan, yaitu untuk memberikan sepenuh hati saya pada Tuhan untuk dipulihkan. Dan pada ibadah Paskah Minggu, saya mendapat satu lagi penglihatan semasa ibadah Minggu. Dan ketika pujian penyembahan ibadah Paskah itu, ada suara berbicara dalam hati saya seperti ini, "Salibkanlah tubuhmu, pikiranmu, agar dirimu yang lama dimatikan." Dan dalam penglihatan kali ini, saya diperlihatkan Yesus disiksa, dicambuk, dan dalam hati saya mengatakan, setiap dosa yang saya lakukan, itulah simbolik cambuk yang ada pada tubuh Yesus pada saat disalibkan itu. Suara Roh Kudus terus berbicara dalam hati saya seperti ini, "Salibkan tubuhmu, pikiranmu, dan di dalam hatimu." Demikian saja penglihatan saya ketika Minggu Paskah itu, dari Jumat Agung hinggalah yang ke hari Minggu Paskah. Dan penglihatan ini telah saya kongsikan kepada Roh Bapa Surgawi Pak Eman Lahagu, dan dia telah mengartikan segala maksud penglihatan itu. Dan demikian adalah arti yang telah disampaikan oleh Roh Bapa Surgawi. "Saudaraku berada di kawasan tanah kering dan berbatu, lalu memandang ke atas dan melihat Tuhan Yesus di kayu salib. Itu gambaran dari hati yang haus akan kebenaran firman. Namun kebenaran itu tidak bertahan lama.
benih yang jatuh di tanah yang berbatuan. Dan cabutlah sampai akar-akarnya tanaman tersebut, pindahkan ke tanah lebih subur, supaya lewat penebusan dosa, darah Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib bisa tumbuh dan menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan ada sosok yang memakai baju putih terang bercahaya, berkata, "Jangan menangis, fokuslah kepadaku sepenuh hati." Itu gambaran dari sebuah panggilan belas kasihan apabila direspon dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, mengambil tekad yang bulat di hadapan Tuhan. Dan untuk penglihatan yang kedua juga telah diartikan oleh Roh Bapa Syurgawi seperti ini. Saat ibadah pasukan elit, saudaraku mendengar suara, "Salibkan tubuhmu, pikiran, matikan diri lama." Itu gambaran dari belas kasihan. Diingatkan bahwa keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Cinta akan isi dunia sangat dibenci Tuhan. Berkata-kata dalam firman itu tong kosong, namun menjadi pelaku firman Tuhan itu sama seperti orang yang sedang mendirikan rumahnya di atas batu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu. Haleluya, amin. Demikianlah arti penglihatan saya yang telah disampaikan oleh Roh Bapa Syurgawi. Kiranya dapat memberkati kita semua dan teruslah mencari perkenanannya Tuhan di dalam belas kasihan yang Tuhan telah berikan kepada saya secara pribadi dan juga kepada kita semua anak-anak Tuhan dimanapun berada. Segala hormat dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan Yesus Kristus, Raja segala Raja, dulu, kini, dan selama-lamanya. Haleluya, amin. Praise the Lord. Tuhan Yesus memberkati.